Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu pindah ke lain hati. Enggak mungkin dengan si dia ini. Teman-teman, di tema readingan sampingan kali ini, kita akan membincangkan ciri-ciri seseorang yang bertahan terus sama kamu. Seseorang yang tidak mudah berubah hati. Walaupun kamu mungkin meragukan kesetiaan si dia, intinya orang ini enggan berpindah atau berpaling ke lain hati. Nah, siapakah orang ini? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa genre reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita akan mulakan dan kita akan cuba lihatkan ya energi seseorang yang tidak akan pindah ke lain hati. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang akan bertahan terus sama kamu. Apakah dia orang baru atau orang yang sudah lama hadir di dalam hidupmu? Kita akan cuba lihatkan di sini ya. Apakah dia orang lama ataupun orang baru? Okey teman-teman, di sini ada kartu Keep It Chill. Saya menangkap energi seseorang yang sangat bijak ataupun sangat pintar ya, beradaptasi dengan dirimu. Nah, orang ini menjalankan saja mengikuti gerak gaya kamu di dalam hubungan ini. Orang ini cukup bijak dan tahu bagaimana untuk beradaptasi bukan sahaja dengan kamu tetapi dengan orang sekitarnya. Orangnya cukup santai, orangnya berjiwa tenang, sangat bijak untuk mengimbangi perasaannya dan orang ini pintar menyembunyikan segala sesuatu yang dia rasakan. Nah, ketika dia merindukan kamu, ketika perasaan itu cukup besar ya, jatuh cinta dengan kamu, tetapi apa yang dia perlihatkan itu bercanggah dengan hakikatnya. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Orang ini orang yang bijak atau pandai mengontrol segala sesuatu yang dia rasakan kepada kamu. Orang yang boleh ya, boleh beradaptasi dengan begitu mudah. Kelihatan seperti dia santai-santai saja, baik-baik saja, tetapi segala sesuatu itu dipendamkan di dalam hatinya. Nah, orang ini ketika bertemu dengan kamu, jauh di dalam hatinya dia tahu dan sedar kamu adalah soulmate-nya dia. Tetapi dia tidak mahu memperlihatkan sisi sebenar perasaannya kepada kamu. Okey, di sini ada The Cocktail Party. Saya menangkap beberapa di antara dia ini teman-teman ya. Mungkin orangnya sangat popular. Ramai yang mengenali si dia atau dia ini cukup popular dan famous. Orangnya dikenali oleh orang banyak. Mungkin juga ya orang yang dijadikan panutan, ramai followersnya. Walaupun begitu, orang ini low profile. Dia tetap seperti menyembunyikan status sebenarnya dirinya. Orangnya berkedudukan, mungkin mempunyai status yang cukup tinggi ya. Mungkin ada perbezaan kedudukan dengan kamu. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini. Sama ada orangnya terkenal, seorang artis, selebriti, ataupun ramai yang mengenali si dia. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin dia seorang pelakon, seorang penyanyi, seperti itu ya. Ataupun dia orang yang cukup famous, dikenali oleh banyak orang. Seperti superstar ya, tetapi bersebelahan dengan kartu The Temperance ini ataupun Keep It Chill ya, saya menangkap dia yang seperti very low profile, cuba menyembunyikan status sebenar dirinya, orang yang rendah hati, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada fantasy suit, Nine of Flutes ya, ataupun Nine of Cups. Orang ini cukup nyaman dengan dirinya sendiri. Boleh dikatakan ya, ketika berada bersebelahan dengan The Star ini, orangnya cukup berpuas hati dengan kedudukannya. Dia sangat nyaman dengan posisinya detik ini. Ada kalanya cenderung mendiamkan kamu, memendamkan perasaannya dan tidak bertindak.
Nah, ini yang melelahkan kamu, teman-teman ya. Walaupun dia tidak berpindah ke lain hati, tidak banyak pergerakan daripada dia. Kerana dia nyaman seperti ini. Dia begitu yakin akan hubungan kalian dan tidak banyak tindakan ke kamu. Sangat berpuas hati dengan dirimu dan ada kalanya tend to take things for granted ya. Dan dia tidak banyak memperjuangkan kamu di sini. Saya menangkap dia seseorang yang selain daripada nyaman, dia juga merupakan orang yang ada tekanan sendiri. Seperti tekanan-tekanan lain ya, mungkin daripada keluarga, daripada orang tua, orang sekitarnya, pasangannya, sehingga membuatkan dia seperti terpaksa ya, mengimbangi segala sesuatu. Tetapi ini lebih ke arah tekanan-tekanan yang menyihatkan, membuatkan dia begitu nyaman dengan posisinya. Mungkin ya teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini ya, orang yang masih belum terikat dengan sesiapa pun. Jikalau dia sudah terikat, sudah ada pasangannya, dia masih mempamerkan atau memperlihatkan seolah-olah dia seorang bujang. Seorang yang tidak pernah terikat, tidak pernah bernikah. Nah, di sini teman-teman ada juga energi lain yang mengindikasikan dia memang seorang yang masih lagi membujang sehinggalah detik ini. Dia begitu nyaman dengan kamu dan tidak mahu ada rasa keterikatan ya. Mungkin masih menganggap kamu sebatas teman tetapi mesra. Seperti itu. Energi yang lainnya, wow. Di sini ada first kiss, Ace of Flutes. Perasaan yang dia miliki untuk kamu sebenarnya cukup besar dan cukup dalam. Nah, di sini teman-teman, ketika kita pertanyakan ya, sama ada ini orang baru ataupun orang lama, sepertinya terjawab ya. Di sini mungkin beberapa di antara kalian baru berkenalan ya dengan si dia ini mungkin cinta baru, atau jikalau ini cinta lama. Orang ini masih lagi memendam perasaan yang cukup besar terhadap diri kamu sehinggalah detik ini. Maka ini menjelaskan ya, mengapa dia bertahan, tidak berpindah ke lain hati, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Tetapi dengan hadirnya Ace of Flutes ini teman-teman, terlihat dengan jelas ya, beberapa di antara kalian baru mengenali orang ini dalam lingkungan 1 tahun. Okey, di sini ada the producer. Orang ini orang yang cukup mempersonakan, orang yang tahu bagaimana untuk mengambil hati kamu dan memikat kamu. Orangnya cukup charming, orangnya sangat pintar, tutur bicara. Dari segi percakapan teman-teman, dengan begitu mudah ya, dia dapat seperti memikat kamu. Dan saya menangkap ketika energi yang cukup mempersonakan ya, ramai yang tertarik kepada si dia, ramai yang ingin mendekati dia, tetapi dia walaupun sangat mesra dan ramah, dia seperti menjaga jarak ya dengan orang lain. Di depan kamu, dia kelihatan begitu ramah dengan orang lain dan membuatkan kamu meragukan cintanya. Tetapi sebenarnya dengan kehadiran Nine of Flutes di tengah-tengah ini teman-teman ya, walaupun dia orang yang rendah hati, kelihatan begitu friendly, begitu mesra, dia tetap menjaga jarak dengan orang lain. Ramai yang terpikat dengan dirinya, tetapi dia seperti menjaga batasan. Dia hanya suka sekadar berteman seperti itu ya. Tetapi perasaan yang dia miliki kepada kamu, dia pendamkan sahaja. Nah, orang ini saya lihat ya, cenderung banyak berkomunikasi dengan kamu ketimbang pertemuan. Mungkin beberapa di antara kalian belum pernah bertemu dengan orang ini secara langsung. Detik ini dengan hadirnya kartu The Producer ini, saya menangkap dia yang sudah lama tidak bertemu dengan kamu, sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada komunikasi yang terbatas. Saya tidak tahu sama ada kerana dia takut, dia perlu menjaga statusnya, perlu menjaga reputasinya, dan ada yang menarik diri di sini. Hubungan yang mendingin, hubungan yang sedang didiamkan. Tidak banyak komunikasi, tidak ada pertemuan di antara kalian. Ini sesuatu yang dia rindukan. Kerana jauh di dalam hatinya teman-teman ya, dia masih ingin melibatkan kamu dalam hidupnya. Orang ini masih bertahan dengan kamu dan tidak terlihat ya ingin berpindah ke lain hati. Apa yang terjadi dia pendamkan sahaja. Ketika merindukan kamu, ketika ingin bertemu dengan kamu, dia hanya seperti terlihat santai mengontrol perasaan ini. Bottom of the deck. Nah, teman-teman lihat sendiri ya gambar di kartu ini. Four of Rings, hati yang sudah dirantaikan, hati yang sudah diikatkan. Belum sempat membuka kartu yang lain ya. Kartu ini seperti menjawab ke tema readingan hari ini. Apakah dia akan pindah ke lain hati? Tidak mungkin teman-teman. Tidak mungkin dengan si dia ini. Kerana hatinya sudah berjaya kamu rantaikan. Walaupun cinta dia ini kepada kamu tidak meyakinkan, tetapi saya boleh pastikan dia tidak akan berpaling atau berpindah
ke lain hati. Nah, gambar di kartu ini sahaja sudah menjelaskan situasinya. Tidak perlu menjadi seorang tarot reader ya. Hatinya sudah dirantai. Hatinya sudah dirantai oleh kamu. Orang yang memiliki perasaan yang cukup utuh, cukup stabil dengan kamu. Dan tidak ingin atau tidak terniat untuk berpaling ke lain hati. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan lebih dalam lagi ya. Mengapakah dia masih lagi bertahan sama kamu? Persoalannya, mengapakah dia masih bertahan sama kamu? Sama ada ini cinta baru dalam lingkungan 1 tahun ataupun kamu sudah lama mengenali orang ini. Mengapakah dia masih lagi bertahan sama kamu? Wow, teman-teman. 9 of Rings, the influencer. Kerana menurut si dia, tidak pernah ya menemukan seseorang yang meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap dirinya ketimbang kamu. Orang lain yang dia kenali, teman-teman, tidak cukup berpengaruh untuk meninggalkan efek yang begitu mendalam kepada dirinya. Tetapi kamu seperti seorang influencer. Kamu meninggalkan pengaruh yang cukup terkesan, pengaruh yang cukup mendalam kepada dirinya. Contohnya begini, katakanlah dia mengenali ramai orang yang datang dan pergi dalam hidupnya. Itu mudah untuk dilupakan. Tetapi dengan kamu, the influencer, kamu meninggalkan pengaruh yang begitu mendalam sehingga dia amat terkesan akan efek yang kamu tinggalkan. So affected by you ya, sehingga dia begitu sukar untuk berpaling ke lain hati. Ada sesuatu yang berkaitan dengan diri kamu yang ketika dibandingkan cukup berbeza dengan orang lain. Nah, ini kesan mendalam yang kamu tinggalkan. Dia masih lagi ya, sehinggalah detik ini bukan sekadar tidak berjaya berpaling ke lain hati, dia masih memandang kepada foto-foto kamu di handphonenya. Orang ini merasakan kamu orang yang cukup berpengaruh. Kamu tahu bagaimana untuk memikat, kamu tahu bagaimana untuk mengikat, kamu tahu bagaimana untuk merantai dirinya, dan kamu tahu bagaimana untuk merantai hatinya. Maka dia amat terkesan. Dia merasakan you are the influencer. Dan dia hanya perlu follow sahaja. Kamu benar-benar meninggalkan pengaruh yang cukup mendalam dan kamu tahu bagaimana untuk mempengaruhi bukan sahaja dia, tetapi orang sekitar kamu. Maka ini membuatkan dia cukup berpengaruh ya, cukup terpengaruh dengan sikap kamu, dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Nah, ini menjelaskan ya, mengapa dia tidak bisa berpaling ke lain hati. Kita akan lihat lagi. Apakah kamu juga masih lagi bertahan seperti dirinya? Apakah kamu juga masih bertahan dengan dirinya dan tidak berpindah ke lain hati? Kita cuba lihatkan ya. Apakah kamu juga seperti dirinya? The executive producer. Wow, di sini King of Roses. Saya lebih menangkap kamu sangat berminat, sangat jatuh cinta dengan dirinya, tetapi kamu juga mempunyai prinsip kamu sendiri. Entah kenapa teman-teman ya, kartu ini memberikan saya gambaran ya, beberapa energi yang berbeda. Energi yang pertama, walaupun kamu sangat berhasrat, sangat jatuh cinta dengan dirinya, maka kamu meninggalkan kesan yang begitu mendalam kepada si dia. Tetapi teman-teman, kamu ada keutamaan yang lain. Salah satu daripadanya, kamu perlu agak caution ya, berhati-hati dari segi tindakan dan pergerakan kamu, kerana di sini kamu mungkin merupakan suami atau isteri kepada orang lain. Di sini terlihat dengan jelas ya, sama ada kamu sudah ada pasangan sah, itu salah satu daripada energinya, orang yang sudah ada pasangan, atau di sini kamu mempunyai keutamaan yang lain. Walaupun kamu sangat jatuh cinta dengannya, hubungan kamu dengan dia ini lebih ke arah berkomunikasi. Walaupun kamu mempunyai perasaan yang begitu besar, dari segi pergerakan, dari segi aksi, ini cukup terbatas. Saya menangkap seperti kamu sangat berhati-hati ketika kamu berkomunikasi, mendekatkan diri dengannya. Mungkin kerana sama ada kamu memiliki pasangan sah atau ada keutamaan-keutamaan lain yang perlu kamu fokuskan. Saya tidak tahu mengapa ya, beberapa di antara kamu di sini juga terlihat cukup keras kepala dan mempunyai ego yang luar biasa. Maka kamu di sini walaupun kamu sangat mencintai dia, meninggalkan kesan atau pengaruh yang cukup mendalam kepada dirinya, kamu tidak memperlihatkan sisi sebenar kamu. Seperti
sangat menyukai, sangat mencintai, tetapi kerana keegoan kamu yang besar, kamu seperti menyembunyikan ini. Ada kalanya berkomunikasi, ada kalanya tidak. Ada kalanya kamu datang, ada kalanya kamu pergi. Seperti itu. Maka kamu memberikan dia gambaran seperti hubungan yang tidak konsisten. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini ya. Apakah kerana kamu mempunyai ego yang begitu luar biasa ataupun kerana kamu ada pasangan sendiri. Maka ini membuatkan kamu seperti lack of commitment. Hari ini panas, keesokannya dingin. Ada kalanya kamu juga bertanyakan kepada diri kamu ya, mengapa kamu begini? Kamu sedar kamu begitu mencintai dirinya, tetapi panas dingin itu sesuatu yang tidak dapat kamu you yourself ya, kamu sendiri tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Bottom of the deck-nya. Wow, ini ada gambar tissue paper ya. Shoulder to cry on. Wow, hubungan ini sepertinya agak berat sekali ya. Walaupun orang ini tidak berpindah ke lain hati, ini hubungan yang cukup berat untuk dijalankan. Banyak pengorbanan, sama ada dari pihak kamu ataupun dari pihak si dia. Hubungan yang cukup berat untuk dijalankan. Maka ini menjelaskan mengapa ada batasan ya, ketika kalian ingin bertemu, ketika kalian ingin berkomunikasi. Sama-sama seperti menjaga ya. Saya tidak tahu apakah penghalangnya ya, tetapi sama-sama seperti menjaga jarak, menjaga batasan. Kamu sangat berhati-hati ya ketika mendekati orang ini. Walaupun perasaan yang kamu miliki untuk dia ini begitu besar sekali. Ini lebih ke arah berkomunikasi ketimbang pertemuan. Detik ini saya menangkap ya, kalian berdua benar-benar ingin mengaksikan perasaan masing-masing dengan bertemu. Tetapi entah kenapa ya, dari tadi saya menangkap dia yang looking forward untuk bertemu dengan kamu, tetapi kamu di sini seperti melengah-lengah, menunda-nunda akan sebuah pertemuan. Saya tidak tahu kenapa ya, sama ada kerana kamu ego, sikap kamu yang berhati-hati, atau kamu ini seperti tidak konsisten dari segi perasaan. Seperti saya katakan tadi ya, kamu juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Maka kalian berdua ini masih lagi berkomunikasi atau sedikit komunikasi, tetapi menjaga batasan, tidak bertemu dengan satu sama lainnya. Baik teman-teman, kita perlu melihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Kita gunakan kartu ini teman-teman. Siapakah orang ini dari segi kondisi hubungan kalian? Untuk mengetahui dengan lebih terperinci lagi ya, siapakah orang ini, kita cuba lihatkan daripada energi hubungan kamu dan dia. Dengan lebih terperinci lagi teman-teman, siapakah orang ini dari energi hubungan kalian. Mungkin ya, energi hubungan kalian ini dapat menjelaskan atau memperlihatkan ciri-ciri seseorang ini yang tidak akan pindah ke lain hati. Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey, healthy choices. Teman-teman, orangnya orang yang cukup fussy, cukup cerewet ketika memakan ya, memakan sesuatu, orang yang menjaga makan minumnya. Cukup cerewet sekali dari segi penampilan, cukup cerewet daripada makanan seharian dan tidak akan memakan makanan-makanan yang terlalu masin, terlalu berminyak, terlalu fattening ya, yang berlemak. Dia orang yang menjaga penampilan, orang yang pandai membuat pilihan yang tepat di dalam hidupnya, baik dari segi makanan ataupun pilihan pasangan. Dia orang yang cukup berhati-hati ya dari segi approach. Apa sahaja, baik daripada segi makanan dan minuman ataupun cara dia mendekatkan dirinya dengan seseorang. Orangnya cukup cerewet sekali, baik seorang perempuan ataupun lelaki. Orang yang akan memilih dan memilih dan memilih. Contohnya teman-teman, jikalau dia pergi ke supermarket, pasar raya ya, untuk membeli satu pakaian atau membeli sesuatu yang dia suka, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Memilih dan memilih dan memilih lagi sehingga membuatkan kamu ternanti-nanti. Nah, setelah 3 jam, dia hanya akan membeli 1 atau 2 barang sahaja. Nah, ini ya sebahagian daripada ciri-cirinya. Separation. Nah, di sini teman-teman ada hubungan yang putus nyambung. Orang ini mungkin pernah reject kamu, pernah berpisah, kemudiannya kembali lagi, ataupun dia seseorang yang pernah kamu tinggalkan. Pernah ada hubungan jeda ya, yang terjeda dengan orang ini. Dan walaupun terpisah
hubungan yang jedah, dia sering memikirkan kamu. Nah, ada perpisahan teman-teman di antara kamu dengan orang ini, hubungan yang putus nyambung. Di sini teman-teman, baru-baru ini saya menangkap ada kebenaran yang terungkap daripada si dia. Contohnya, jikalau dia seseorang yang menyembunyikan perasaannya atau ada hal-hal lain yang dia sembunyikan dari kamu, kebenaran itu seperti terungkap baru-baru ini. Kamu mendapat tahu akan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pekerjaannya, sesuatu yang dia sembunyikan, gajinya, latar belakangnya, keluarganya, alamat rumahnya, siapakah orang tuanya, sesuatu yang mungkin dia sembunyikan dari kamu selama ini. Tetapi kebenaran ini terungkap baru-baru ini. Nah, jikalau kamu dapat kaitkan ketiga kartu ini dengan energi seseorang, maka pembacaan ini akan resonate untuk kamu Hal yang lain teman-teman, ciri-ciri yang lain, dia mungkin seorang yang suka mengambil gambar, seorang yang suka selfie, sangat suka menggunakan kamera untuk mengambil gambar. Mungkin seorang yang menyukai fotografi, seperti itu minatnya mungkin suka mengambil gambar. Setiap kali kamu keluar dengan dia, dia pasti akan selfie, sama ada dengan kamu, dengan teman-teman yang lain, ataupun akan kerap mengambil gambar teman-teman orang yang berpegang kepada memori. Dan saya menangkap ada jiwa old fashion daripada orang ini orang yang sangat suka mengekalkan tradisi, a little old fashion, dan dia orang yang suka bergambar seperti itu tidak akan terlepas peluang setiap kali bertemu dengan kamu, pasti akan selfie dengan kamu. Orang yang tidak akan berenggang dengan kamera ataupun HP-nya. Saya menangkap orang ini orang yang masih berpegang kepada memori-memori lama, orang yang suka bergambar teman-teman. Ciri-ciri yang lainnya, orang ini penuh dengan kasih sayang. Orangnya cukup sensitif sekali, orang yang penuh dengan kasih sayang. Saya juga menangkap seseorang yang pencinta haiwan Dia bukan saja mencintai manusia yang lain, tetapi dia mencintai segala sesuatu. Apa sahaja teman-teman memiliki hati yang baik, hati yang cukup besar, pencinta haiwan, pencinta alam semesta, orang yang mempunyai hati yang cukup besar untuk mencintai segala sesuatu. Dan saya juga menangkap energi seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat, tidak pernah mengekang kamu, tidak pernah meletakkan syarat-syarat dan orang yang seperti mencintai, menerima kamu seadanya. Ciri-ciri yang lain teman-teman, ini sering hadir dalam pembacaan saya seseorang yang mensabotaj perasaannya. Nah, ini mungkin terlihat ada kaitan dengan the dragonfly. Orang yang menyembunyikan perasaannya sudah cukup lama, tetapi mungkin akhir-akhir ini kebenaran ini terungkap mungkin melalui foto-foto yang dia simpan, foto-foto yang masih belum dia hapuskan, sehingga terungkap sebuah kebenaran bahawa dalam diamnya orang ini mencintai kamu. Saya beri contoh saja teman-teman Ini ada beberapa di antara dia yang terlihat yang menyangkal perasaannya, menafikan apa yang dia rasakan kepada kamu, tidak mahu mengaku yang dia sebenarnya memendam rasa, menyimpan perasaan cinta terhadap kamu. The snake. Ketika hadirnya kartu ini teman-teman, orang ini tidak lari daripada sikap berbohong dengan kamu. Apa saja yang cuba dia tutupin. Energi yang lainnya, dia mungkin diposisikan oleh kamu sebagai orang ketiga kamu, atau kamu merupakan orang ketiga si dia. Atau untuk memudahkan bacaan, mungkin ada orang lain yang hadir dalam hidupnya sebelum kamu. Maka dia perlu membohongi untuk menjaga hati kedua belah pihak. Saya menangkap teman-teman jikalau di sini kamu orang yang ada pasangan, dia sering merasakan seperti terpaksa compete bersaing dengan pasangan kamu. Detik ini bersebelahan dengan hammer. Saya menangkap energi keputusasaan daripada si dia. Dia berputus asa untuk keep on competing dengan partner kamu. Dia seperti tidak larat, tidak ada tenaga untuk bersaing dengan orang-orang sekitar kamu. Nah, ini mungkin orang yang diposisikan oleh kamu sebagai orang ketiga, atau kamu orang ketiga dalam hubungan ini. Ascending, Teman-teman, orang ini bukan saja tidak akan berpindah ke lain hati, walaupun hubungan ini sedang jeda atau didiamkan. Kerana saya menangkap energi di kartu di tengah ini tidak ada pergerakan, seseorang yang cukup pasif ke arah kamu.
dan kamu pula terlalu ego ya untuk kembali mengabari dirinya. Maka teman-teman, walaupun hubungan seperti ini ya, mungkin sedikit komunikasi, padahal ya masing-masing sudah begitu merindukan ya sebuah komunikasi di antara satu sama lainnya, hubungan ini bertumbuh. Perasaan yang didiamkan itu sebenarnya ya semakin bertumbuh. Kamu merasakan kamu masih menyayangi si dia, dan dia mungkin ya terlalu mencintai kamu. Ada kesan yang cukup besar yang kamu tinggalkan di dalam hatinya. Dia masih melihat kepada gambar-gambar lama kamu dan sering melihatkan kepada HP-nya untuk texting, tetapi mungkin ketika dia teks ya, tidak dia hantar. Nah, kedua kartu ini mempunyai satu persamaan. Nine of Ring dan juga King of Roses ini. Maaf teman-teman ya, sukar melihatkan tulisannya ya kerana in gold ya. Saya menangkap ada satu persamaan di antara kedua kartu ini. Keegoan teman-teman. Kamu dengan dia memiliki keegoan yang cukup tinggi. Dia yang tidak mahu menurunkan egonya, kamu juga tidak mahu menurunkan ego kamu. Padahal hubungan ini ya ascending. Saya menangkap walaupun banyak rintangan dan halangan ya, tetapi perasaan itu bertumbuh. Saya tidak merasakan energi lain daripada kartu ini, tetapi saya melihatkan perasaan yang bertumbuh di dalam hati kamu dan di dalam hati dia, walaupun tidak banyak pergerakan dalam hubungan ini. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Kita akan gunakan kartu yang sama. Mengapakah sehingga kini dia enggan berpindah ke lain hati? Walaupun didiamkan, ada sifat ego kamu ya yang tidak mahu mengabari. Mengapa dia tidak mahu berpindah ke lain hati jikalau sudah dilayan seperti ini? Mengapakah orang ini tidak mahu pindah ke lain hati? Selain daripada mengalami kesan atau pengaruh yang cukup mendalam dari kamu, mengapakah dia tidak mahu berpindah ke lain hati? Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey, di sini ada kartu King of Rings. Wow. Ini lebih ke arah komitmen sebenarnya. Nah, batu ini bakalan diletakkan ke atas cincin ini. Cincin ini kemudiannya sudah bersedia untuk digunakan kepada sebuah lamaran. Teman-teman, King of Rings ini menunjukkan sikap seseorang teman-teman ya yang bertanggungjawab. Seseorang yang bersedia ke arah komitmen atau yang dibincangkan ini ya, mungkin menurut saya ya kehadiran King of Rings merupakan pasangan sah kamu sendiri. Saya rasa kebelakangan ini ya, ini kali kedua ya, kartu ini mengindikasikan seseorang yang sedang kita bincangkan ini merupakan pasangan sah kamu sendiri. Maka ini menjelaskan mengapa dia tidak pindah ke lain hati. Mungkin hubungan kalian sedang jeda, ada masalah. Jikalau dia bukan pasangan sah kamu sendiri, saya menangkap energi orang yang benar-benar faithful dan cukup loyal. Orangnya setia kepada satu cinta. Sudah berjumpa dengan kamu, sudah mencintai kamu. Nah, ini memang karakteristik seorang King of Ring. Nah, lain ceritanya jikalau ini adalah King of Roses. King of Roses ini orangnya hangat, banyak peminatnya. Tetapi jikalau King of Ring atau King of Pentacles, orangnya cukup setia teman-teman. Maka ini menjelaskan mengapa ya orang yang bertanggungjawab seperti ini tidak akan berpindah ke lain hati. Maaf ya guys, ada bunyi bising di luar sana ya. Ya, tempat tinggal saya ini teman-teman ya, jiran tetangganya memang orang yang cukup suka bising sekali. Dan saya pula seorang hermit ya. Okey, begini teman-teman. The Midhead. Di sini ada Knight of Mirrors. Saya menangkap seseorang ini tidak akan berpindah ke lain hati kerana dia sudah cukup nyaman dari segi tutur bicara, dari segi menjadi dirinya sendiri. Ada banyak persamaan ya ketika kalian berbicara dengan satu sama lainnya. Dan saya menangkap dia dapat menjadi dirinya sendiri. Jikalau dia ingin marah, jikalau dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran, dia boleh jadi dirinya sendiri. Nah, orang ini sudah nyaman dengan kamu, sudah biasa ya melampiaskan kemarahannya, menjadi dirinya sendiri, dan dia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain ketika dekat dengan kamu. Dan sudah banyak perjuangan yang dia curahkan ke arah hubungan ini. Begini teman-teman, berbual dengan kamu, bertengkar juga dengan kamu, ingin memarahi juga dengan kamu, maka orang ini sudah begitu terbiasa, sangat nyaman dengan kamu di sini. Maka ini menjelaskan mengapa dia tidak mahu berpaling ke lain hati. Dan menurut saya teman-teman ya, dia juga tidak menyangka yang akhirnya
hujung-hujungnya dia bakalan jatuh cinta dengan dirimu. Ini sesuatu yang unplanned, tidak direncanakan. Ketika dia menyedari dia jatuh cinta dengan kamu, dia tidak mahu lagi berganjak pergi. Kerana ini sesuatu yang tidak direncanakan. Pada awal dia mungkin hanya berteman dengan kamu. Dia tidak menyangka seiring berjalannya waktu, dia jatuh cinta dengan kamu. Setelah memarahi kamu, setelah melemparkan kata-kata kasar itu, kemudiannya apa yang terjadi? Dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu lihatkan kepada gambar di kartu ini ya. Final two. Perkataannya juga sudah menjelaskan ya. The final two. Di hujung-hujungnya, di akhirnya, hanya kalian berdua. Two of rings. Energi yang cukup balance, yang cukup seimbang. Dia sudah menjumpai soulmate-nya, belahan jiwanya, cinta sejatinya. Maka ini menjelaskan mengapa ya, dengan keadaan yang cukup nyaman ini, dia tidak perlu lagi memperjuangkan cintanya ke lain hati. Sudah ada kenyamanan dengan kamu. You guys are the final two. Seperti saya katakan di awal bacaan ya, di hujung-hujungnya bersama dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, the hopeless romantic. Knight of Flutes. Orang ini teman-teman hanya ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Dan dia tidak mahu sebarangan menawarkan cintanya kepada orang lain. Kerana dia sudah berjaya menyelami perasaan kamu. Orang yang sangat memahami kamu. Dan dia juga merasakan energi ini vice versa. Kamu juga sangat memahami dirinya. Ketika sudah nyaman seperti ini teman-teman, untuk menghadirkan orang lain, berpindah ke lain hati, memerlukan dia kembali ke titik nol. Memulakan segala sesuatu itu daripada titik nol. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Menurut dia, sudah nyaman dengan kamu. Dia sudah merasakan ada sisi berkomitmen dengan kamu. Mengapakah dia perlu menawarkan cintanya kepada orang lain? Nah, sekali lagi kamu mendapatkan kartu ini ya. Cinta kalian ini cukup berat sekali. Orang ini merasakan dia banyak menyusahkan, membebankan kamu. Dia sedar teman-teman ya, mencintai dia ini bukan mudah. Dia banyak membuatkan kamu menangis. Kamu banyak menitiskan air mata kerana dia. Nah, ini yang menjadikan kamu orang yang keras. Menjadi kamu orang yang keras kepala. Menjadikan kamu orang yang ego. Ini kerana hubungan yang kalian jalankan ini cukup berat. Dia sering membuatkan kamu menangis di sini. Nah, ini sesuatu yang dia sedari sebenarnya. Setelah menyedari banyak tangisannya yang hadir dari kamu kerana dia. Dia sedar teman-teman, kamu banyak menangis kerana dia. Kamu banyak menitiskan air mata kerana dia. Maka ini membuatkan dia merasakan ya, terlalu banyak energi yang telah dicurahkan di hubungan ini. Wow, di sini ada the end. Saya tidak tahu ya dengan hadirnya kartu death ataupun the end ini ya. Ini seperti setelah kamu mengeraskan hati ya, mungkin menamatkan hubungan. Mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang memutuskan hubungan, yang menamatkan hubungan ini dengan dia. Ketika kamu melakukan ini, orang ini baru mencapai limit ya, menyadari bahawa kamu adalah orang yang seseorang yang dia tidak mahu kehilangan. How to say this ya? Dia tidak menyadari akan kehilangan kamu ya, sehingga kamu menamatkan hubungan ini. Ini seperti ada energi yang sudah terlambat. Saya juga tidak tahu ya, sering menangkap energi di pihak kamu yang memutuskan koneksi. Sama ada kamu yang melakukan ini atau dia, tetapi semakin ke sini ini mengarah ke arah kamu. Setelah kamu lelah dengan tindak tanduknya, kamu mungkin putting an end ya. Kamu menamatkan koneksi hubungan ini dengan tidak berkomunikasi. Ada perasaan marah, kamu lihat di gambar di wajah gadis ini ya. Ketika ingin berkomunikasi, kamu seperti bertindak untuk bersikap ego dan tidak mahu lagi melayan si dia. Secara perlahan-lahan, kamu mundur daripada koneksi hubungan ini. Beberapa di antara kamu bertindak dengan berani menamatkan hubungan kalian. Ada hubungan yang sudah putus di sini. Setelah kamu putuskan, baru dia menyadari dia kehilangan kamu. Baru dia menyadari sebenarnya dia tidak mahu atau tidak terniat ya untuk berpaling ke lain hati. Orang yang dia inginkan adalah kamu. Tetapi mungkin ketika dia sedar ini sesuatu yang sudah terlambat. Ketika dia sedar yang di hujung-hujungnya hanya ada kamu dan dia nekat tidak akan berpaling ke lain hati. Tetapi dia terlambat untuk memperlihatkan ini kepada kamu. Nah, apa yang terjadi kerana kamu sudah
memutuskan koneksi. Maka ini menjelaskan mengapa ada banyak tangisan air mata. Kamu tahu teman-teman, walaupun kamu yang putuskan koneksi ini, kamu banyak menangis kerana dia. Mungkin ya tanpa kamu sedari ya, ketika kamu memutuskan koneksi ini, dia juga turut menangis ketika menatap gambar-gambar kamu di HP-nya. Saya menangkap ada titisan air mata yang banyak di sini. Sama ada kedua belah pihak atau dia menyadari ya, hubungan yang cukup berat untuk dijalankan ini membuatkan kamu banyak-banyak menitiskan air mata. Banyak pengorbanan daripada pihak kamu sehingga benar-benar menguatkan kamu untuk menjadi orang yang keras kepala, orang yang cukup ego. Kamu tidak mahu tunduk lagi kepada dirinya. Maka kamu memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan ini. Ketika kamu sudah mulai putting a stop, dia baru menyadari sebenarnya dia tidak pun pernah ya berpindah ke lain hati. Cuma orang ini tidak perjuangkan kamu. Ketika dia menyadari kamu putuskan koneksi, ini energi yang sudah terlambat untuk kembali memperbaiki. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Saya menangkap teman-teman ya, sehinggalah detik ini dia tidak akan berpindah ke lain hati kerana dia juga banyak memiliki ya memori-memori atau trauma di masa ataupun di hubungan lalunya. Dia tidak mahu ini berterusan terjadi dalam hidupnya. Dia menyedari ya berlandaskan pengalaman ini, sering berpindah ke lain hati tidak mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis. Di hujung-hujungnya kamu lihatkan kartu di tengah ini, hanya ada kamu dan dia. Maka ini menjelaskan mengapa dia kini berpeluk tubuh ya, begitu nyaman dengan kamu. Ingin meyakinkan kamu yang dia tidak akan ke lain hati, tetapi dia seperti agak terlambat untuk melakukan ini. Terlambat untuk meyakinkan kamu, dia adalah seseorang yang tidak akan berpindah ke lain hati. Agak terlambat untuk meyakinkan kamu kerana kamu sudah memutuskan koneksi hubungan ini. Bottom of the deck ada Ace of Ring. Teman-teman, saya tidak tahu ya. Di sini ada first take. Saya menangkap energi dia yang bukan saja tidak mahu berpaling ya, berpindah ke lain hati, tetapi seperti ada keinginan untuk renewal hubungan ini. Kerana menurut dia kamu ini begitu penting di hatinya. Tetapi apa yang terjadi? Ice cream ini teman-teman sudah mencair. Ice cream yang sudah tukar menjadi air. Saya menangkap ya seperti I don't know you guys ya, orang ini benar-benar terlambat untuk meyakinkan kamu supaya tidak meragukan dirinya. Dia memang tidak akan berpaling ke lain hati kerana kamu ini sangat penting di hatinya. Tetapi masalahnya, kendalanya, dia gagal meyakinkan kamu. Saya tidak tahu mengapa dia gagal meyakinkan kamu. Apakah kerana dia seorang yang cukup famous, orang yang menjaga reputasinya? Maka dia tidak menitik beratkan hubungan ini dengan kamu. Ada sesuatu yang lack of performance ya di pihak si dia. Nah, ini yang menjadikan kamu yang mungkin ya bersikap mengeraskan hati kamu, tidak mengabari si dia ada yang sudah memutuskan koneksi hubungan ini. Teman-teman, zodiak yang kuat yang terlihat dalam pembacaan hari ini ya, datangnya daripada Gemini, Aquarius dan juga Scorpio. Ketiga zodiak ini mendominasi ya, Gemini, Scorpio dan juga Aquarius, dan juga turut didampingi dengan zodiak lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Tetapi saya lebih menangkap ke arah Ring, Two of Ring. Ini lebih ke arah Capricorn teman-teman ya. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini dan Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Ini lebih ke arah Aries teman-teman. Kita juga ada satu lagi ya, Major Arcana ya, iaitu Sagittarius. Saya terlupa ya, ada Sagittarius yang juga turut mendominasi, dan juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Scorpio mendominasi bacaan ini. Begitu teman-teman ya. Kita akan cuba lihatkan lagi. Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Seseorang yang tidak akan pindah ke lain hati. Jikalau benar dia tidak akan pindah ke lain hati, seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? It is safe for you to love. Nah, di sini teman-teman, potensinya seperti ini. Sama ada kamu masih ingin berikan kesempatan kepada orang ini, ataupun
semester memberitahu ya, jikalau kamu tidak mahu menerima energi orang ini lagi. Tahun ini ya, tahun 2024 ini merupakan tahun yang selamat untuk kamu menghadirkan cinta yang baru. Tetapi jikalau kamu masih menyayangi orang ini, saya menangkap bahawa kamu boleh memberikan kesempatan kedua ataupun ketiga untuk si dia ini ya. Maka potensi hubungan kalian ke depannya terletak di tangan kamu. Sama ada kamu ingin memberikan kesempatan kedua, ketiga ataupun menghadirkan orang baru. Tetapi yang pasti, wow, di sini ada passion teman-teman. Orang ini bukan saja tidak berganjak ya ke lain hati, tetapi masih memiliki kegairahan yang besar terhadap dirimu. Maka ini mungkin menjelaskan ya kartu yang pertama ini. It is safe for you to love ya. Apakah patut kamu berikan kesempatan yang kedua untuk dirinya? This one is up to you teman-teman. Jikalau kamu merasakan hubungan ini toksik, hubungan yang cukup melelahkan kamu, maka menurut semester, kamu boleh menghadirkan orang baru. Kerana di sini kamu juga kelihatan seperti tidak konsisten ya terhadap dirinya. Stay optimistic. Apapun pilihan kamu teman-teman, kamu harus bersikap positif. Sama ada memberikan dia kesempatan kedua ataupun merenewal hubungan kalian, atau kamu mungkin ya ada kesempatan untuk menghadirkan orang baru. Tetapi teman-teman, sama ada kamu berikan kesempatan ataupun tidak, saya menangkap orang ini yang cukup optimistik dan tidak akan ke mana-mana. Dia masih ya kekal di dalam hatinya bersama-sama dengan kamu dan tidak pernah terniat untuk berganjak ke lain hati. Nah, benar ya teman-teman, worth waiting for. Mungkin ini ya penantian yang cukup lama, tetapi it's worth waiting for ya. Ini sangat berbaloi untuk dinantikan. Walaupun ini penundaan yang cukup lama, penantian yang cukup lama, menurut semester teman-teman, ini adalah sebuah kepastian ya, sesuatu yang kamu akan berpuas hati di hujungnya nanti. Sangat berbaloi untuk kamu menanti, atau mungkin sangat berbaloi untuk kamu berikan kesempatan kedua untuk dirinya. Okey guys, kita akan lihatkan ya kepada kartu yang terakhir. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Berlandaskan ketegasan hatinya yang masih belum berubah terhadap dirimu. Apa saja kata-kata si dia ini ya, sama ada positif ataupun negatif. Sesuatu yang memperlihatkan ketegasan hatinya untuk tidak berganjak ke lain hati. Nah teman-teman, I hate who I really am from you. Nah ini ya, terungkapnya kebenaran yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Sebenarnya orang ini menyembunyikan banyak perkara dari kamu. Mungkin salah satu daripadanya, perasaan sebenar dia kepada kamu. I hate who I really am from you. Dia juga mungkin menyembunyikan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Seperti saya katakan tadi, latar belakangnya, kondisi keuangannya, pekerjaannya, tempat kerjanya, alamat rumahnya. Banyak perkara yang dia sembunyikan dari kamu ya. Ini mungkin kerana ada perasaan malu. Saya tidak tahu teman-teman ya. Saya menangkap seseorang yang tidak akan berganjak ke lain hati, banyak menyembunyikan rahasia daripada kamu. I feel you leaving me behind. Nah, sudah terlihat dengan jelas ya, dia dapat merasakan ada ketegasan di pihak kamu untuk meninggalkan dia. Kamu bertegas untuk tidak berkomitmen dan mungkin berpindah, mungkin kamu ya yang akan berpindah ke lain hati. Sesuatu yang sudah dapat dia rasakan, perubahan yang kamu berikan. I don't react when people mention you. Dia sengaja tidak bereaksi. Tidak ada banyak reaksi ya ketika orang menyebut nama kamu. Ketika orang sekitar, rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia menyebut nama kamu, dia buat tidak tahu sahaja. Seolah-olah tidak mahu memberikan gambaran ya. Dia begitu terkesan akan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia langsung tidak bereaksi teman-teman ketika seseorang mengungkapkan nama kamu ya. Sebentar teman-teman ya. Okey guys, kita sambung ya. Saya nyalakan lilin yang terpadam dan kita akan lihatkan lagi pesan dia kepada kamu. Seseorang yang tidak akan pindah ke lain hati. Mengapakah dia tidak akan pindah ke lain hati? I regret lying to you. Kerana memang ada pembohongan ya. Ada kartu snake tadi. Orang ini memang tidak lari, tidak escape ya, ataupun tidak terlepas daripada berbohong dengan kamu. Nah, ini membuatkan dia sangat menyesal. Kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu ya, itu cukup besar. Dan perkara terakhir yang ingin dia lakukan adalah berbohong dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, setelah dia berbohong dengan kamu, banyak kesedaran yang
terwujud ya di hatinya. Dia menyedari ya mengapa dia perlu berbohong dengan seseorang yang begitu penting di hatinya. Apatah lagi dia tahu ya ada kesetiaan dari segi hatinya kepada kamu. Maka jikalau dia setia kepada kamu, tidak akan berpindah ke lain hati. Mengapa dia perlu berbohong dengan dirimu? Seharusnya dia menjadi nyaman dan bersikap terus terang dengan kamu. I wonder if you are happy without me. Jikalau benar kamu tidak konsisten dan kamu ingin pergi. Dia penasaran sekali ya, apakah kamu akan bahagia tanpa dirinya. We will be together again. Nah, dia begitu yakin dan pasti ya, having strong faith, begitu yakin di dalam hatinya, suatu hari nanti kalian pasti akan disatukan kembali. Pasti akan ada pertemuan di antara kamu dan dia. Dia begitu yakin ya, perpisahan ini ya seperti bersifat sementara. Apa pun yang terjadi ya, sedikit komunikasi, terputus komunikasi, mendiamkan, menurut dia ini hanyalah sesuatu yang sementara. Kerana perasaan kuat ini ya seperti sudah terkunci di antara kalian berdua. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap ada koneksi yang begitu kuat ya, kerana kartu Ace of Flutes ini yang mengindikasikan zodiak Pisces, Cancer, Scorpio ya, bersebelahan dengan kunci. Ada koneksi yang begitu kuat yang mengunci kalian berdua. Ini kartu di tengahnya teman-teman. Tanpa perlu melihatkan kepada kartu-kartu lainnya, hanya memandang ke arah dua kartu ini. Dan juga ada celebration. Kartu ini melambangkan selebrasi. Saya tidak tahu, I can't help it ya guys, ketika memandang tengah ya ke arah kartu ini ya, ada koneksi yang seperti terkunci, yang menguncikan hati kamu dan mengunci hati si dia ini. Saya tidak tahu ya, jikalau ada sentuhan fisik, mungkin kalian pernah bercumbuan ya seperti ini ya. Ini ada energi yang sudah dikunci, yang melambangkan ya energi kalian ini sering terkoneksi. Secara tidak langsung mengunci hatinya untuk kamu. Maka ini mungkin menjelaskan dengan begitu jelas ya, mengapa orang ini tidak akan berpaling ke lain hati. I wish I could take back my words. Ada kata-kata yang cukup menyakitkan yang dia lemparkan kepada kamu ya. Sudah terlihat tadi daripada Knight of Swords. Dan dia begitu menyesali ya akan kata-kata yang cukup menyakitkan ini. Kerana mungkin kata-kata ini yang memisahkan kalian. Sehingga membuatkan kamu ya tidak konsisten dari segi perasaan kamu kepada dia. Kerana lelah dengan sikapnya yang seperti ini. Okey teman-teman, kita akan buka beberapa initial ya untuk melihatkan sama ada initial kamu dan initial si dia. Teman-teman, saya akan pause video ini untuk menyusun semua initial ini dan kamu akan lihatkannya nanti ya. Okey teman-teman, initialnya sudah pun saya susunkan di sini. Ada letter W, K, A, D, B, U, X, V, M, Z, P, N, G, L dan J. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Sentiasa menebar kebaikan and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.